Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal hibah penelitian yang diselenggarakan oleh Southeast Asian Minister of Education Regional Open Learning Center (SEMOLEC) tahun 2019 yang berjudul Pengembangan EMOLEC Electronic Module of Electrochemistry format EPUB berbasis pendekatan STEM. Perkenalkan, anggota penelitian pengembangan ini adalah yang pertama, saya Luh Murniasih MPD, Guru Kimia SMA Negeri 3 Malang selaku Ketua Peneliti. Anggota pertama Feni Ika Susanti SSI MPD, Guru Kimia SMA Negeri 3 Malang. Dan anggota kedua Soni Syarifuddin SPD, Guru Kimia SMA Nasional Malang. Apa urgensi penelitian pengembangan ini yang melatar belakangi mengapa judul penelitian ini diangkat? Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita tengah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana era revolusi industri ini secara jelas mempengaruhi proses pembelajaran baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah fokus proses pembelajaran adalah pada knowledge production dan innovation application of knowledge. Artinya, selain pembelajaran diharapkan menghasilkan pengetahuan, diharapkan juga pengetahuan itu dapat diaplikasikan dalam bentuk inovasi. Selain itu, penekanan era revolusi industri 4.0 adalah adanya implementasi teknologi digital dan komputasi dalam proses pembelajaran. Dan untuk penerapannya, maka dalam pembelajaran IPA, sains, dan pembelajaran kimia, khususnya pendekatan yang paling tepat diintegrasikan dengan teknologi digital dan komputasi adalah pendekatan STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Mengapa pendekatan STEM? Selama ini pembelajaran, khususnya di SMA Negeri 3 Malang, belum mampu mengintegrasikan pendekatan STEM dan teknologi di dalam pembelajaran. Padahal pendekatan STEM adalah pendekatan yang menekankan proses pembelajaran pada proyek-proyek agar peserta didik memiliki hard skill, soft skill, dan kreativitas serta mampu untuk memecahkan permasalahan sehari-hari dalam kehidupan nyata. Beberapa proyek yang bisa dilakukan oleh peserta didik bisa saja dilakukan dengan cara teknologi digital, kemudian melakukan penelitian, melakukan proyek yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari berupa permainan simulasi dan kegiatan menulis lainnya. Oleh karena itu, kemampuan peserta didik di dalam era revolusi industri 4.0 sangat dipentingkan karena agar peserta didik dapat bersaing di era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, penggunaan teknologi seperti peralatan mobile dan lingkungan virtual seperti e-modul, video, animasi dapat memfasilitasi pembelajaran berpusat pada peserta didik dan membantu meningkatkan keterlibatan, latihan keterampilan, dan hasil belajar peserta didik. Hal ini disampaikan oleh Chen dan kawan-kawan tahun 2015. Berdasarkan permasalahan tersebut dan harapan terhadap kemampuan peserta didik di era revolusi industri 4.0, maka peneliti mengajukan judul penelitian yang berbunyi Electronic Module of Electrochemistry atau EMOLEC dalam format EPUB yang dibuat lebih ilustratif, menarik, melalui gambar, animasi, serta video sehingga peserta didik dapat tertarik dan meningkatkan hasil belajar dalam bidang kimia. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimanakah langkah-langkah, validitas, keefektifan, dan respon peserta didik terhadap pengembangan EMOLEC, format EPUB berbasis STEM. Senada dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pengembangan, validitas,
keefektifan pembelajaran, dan respon peserta didik terhadap EMOLEC. Adapun manfaat penelitian ini adalah secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini tentu menjadi salah satu indikator pengembangan media dan bahan ajar dalam era revolusi industri 4.0. Sementara secara praktis, manfaat penelitian ini adalah untuk peserta didik berupaya untuk menekankan pembelajaran, menghasilkan keterampilan dan pengetahuan berbasis teknologi digital dan juga berbasis STEM. Selain itu, peserta didik juga dapat belajar menggunakan EMOLEC di mana saja dan kapan saja sesuai dengan pembelajaran abad 21. Sementara untuk guru, EMOLEC berperan sebagai bahan media pembelajaran dan bahan ajar sehingga mempermudah guru untuk menyampaikan materi, baik saat guru melakukan tatap muka ataupun pembelajaran daring atau online. Sementara untuk sekolah, manfaat penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bantuan bagi sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas buku, bahan ajar yang terbatas, sehingga EMOLEC ini hadir untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga membantu semua sekolah untuk tetap dapat belajar menggunakan EMOLEC berbasis pendekatan STEM. Sementara untuk peneliti, jelas manfaat penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan peneliti dalam pengembangan bahan ajar berbasis teknologi digital, komputasi, dan STEM. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah jenis penelitian Research and Development atau R&D dengan model 4D. D yang pertama adalah define, di mana di sini akan dilakukan analisis kebutuhan, analisis bedah kurikulum, dan analisis kebutuhan produk EMOLEC. Pentingnya pengembangan e-modul elektrokimia. Selanjutnya, luaran yang diharapkan dari kegiatan define ini adalah spesifikasi produk, yaitu spesifikasi EMOLEC yang berbasis STEM, teknologi digital, dan juga menekankan pada peningkatan ketertarikan peserta didik terhadap penggunaan e-modul. Tahap selanjutnya adalah desain. Dalam desain, peneliti akan melakukan perancangan produk EMOLEC dan rancangan layout serta konten dari pembelajaran elektrokimia yang meliputi sel volta, korosi, dan elektrolisis. Luaran yang diharapkan dari kegiatan desain ini adalah rancangan awal produk EMOLEC. Selanjutnya dilakukan pada tahap desain ini, selanjutnya dilakukan develop. Develop artinya pengembangan. Pada pengembangan ini, peneliti melakukan 3 kegiatan. Yang pertama adalah proses pembuatan produk, yang kedua uji validasi ahli yang melibatkan ahli media pembelajaran, ahli pembelajaran, ahli konten, dan guru sebagai pemberi tanggapan dan pelaksana pembelajaran dengan menggunakan EMOLEC. Selanjutnya dilakukan uji coba produk EMOLEC pada 2 kelas di SMA Negeri 3 Malang dengan menggunakan teknik sampling pervasif, di mana di sana akan terlihat adanya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Luaran yang diharapkan dari kegiatan develop ini adalah produk yang telah direvisi. Selanjutnya tahap keempat adalah dissemination. Diseminasi akan dilaksanakan pada MGMP Kota Malang, khususnya MGP Kimia, agar mendapat masukan serta koreksi untuk perbaikan produk sehingga produk ini bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya guru-guru kimia yang ada di Kota Malang, bahkan di Indonesia. Luaran dari kegiatan diseminasi ini adalah revisi terakhir produk rancangan EMOLEC yang valid, efektif, dan praktis. Rancangan produk EMOLEC yang kami buat didasarkan pada pengembangan dan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran elektrokimia, di mana di dalam pembelajaran elektrokimia terdiri dari 3 kompetensi dasar pengetahuan dan 3 kompetensi dasar keterampilan, antara lain menganalisis proses yang terjadi pada sel volta dan menjelaskan kegunaannya, merancang sel volta dengan menggunakan bahan sekitar. Sementara pada korosi
3.5-nya adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Sementara keterampilan yang diharapkan peserta didik mampu mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Sementara di KD 3.6, peserta didik diharapkan dapat menerapkan stokiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Dan keterampilan yang diharapkan peserta didik mampu menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Maka integrasi teknologi komputasi dengan STEM dapat dijelaskan sebagai berikut, di mana pada KD 3.4 produk Emolek nanti akan menyisipkan pendekatan STEM, yaitu pada 3.4 merancang dan membuat baterai buah dan baterai limbah, baik dari limbah cair tahu dan limbah hasil kegiatan laundry. Pada 3.5, peserta didik dirancang untuk menghasilkan rancangan yang baik pada proses electroplating atau penyepuhan sekaligus proses galvanisasi untuk melindungi besi dari korosi. Dan terakhir pada 3.6, peserta didik diharapkan mampu merancang, melakukan, dan menyimpulkan proses penyepuhan logam atau proses electroplating, sehingga benar-benar pembelajaran yang dihasilkan dapat mengatasi permasalahan dunia nyata. Lalu apa indikator keberhasilan dari penelitian pengembangan ini? Target capaian peneliti ada dua, yaitu output dan outcome. Output yang diharapkan dalam penelitian ini yang pertama adalah produk Emolek, Electronic Module of Electrochemistry, yang berbasis STEM dan teknologi digital yang valid, praktis, efektif, dan dapat digunakan di mana saja serta kapan saja. Hal itu bisa dilihat pada desain cover Emolek pada slide presentasi. Sementara output yang kedua diharapkan adalah mampu menghasilkan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional berupa laporan penelitian pengembangan Emolek. Sementara outcome dari penelitian ini adalah yang pertama, kemampuan dan kompetensi yang komprehensif dari peserta didik tentang pembelajaran kimia. Artinya, peserta didik tidak hanya mampu mengetahui sains, mampu mengetahui teknologi, engineering, dan matematika secara terpisah, tetapi secara keseluruhan. Yang kedua adalah menumbuhkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan kolaborasi dan problem solving dalam situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik mampu menghadapi tantangan masa depan era revolusi industri 4.0. Selanjutnya adalah jadwal penelitian yang peneliti rancang untuk menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut. Dimulai dari kegiatan analisis kebutuhan dan bedah kurikulum pada bulan Februari, perencanaan Emolek dan pengembangan produk pada bulan Februari, proses validasi oleh ahli media dan ahli materi serta revisi produk pada bulan Maret, pelaksanaan uji coba terbatas pada bulan April, pelaksanaan uji coba di lapangan pada bulan Mei, penyusunan laporan Mei sampai Juni, diseminasi produk pada bulan Juni, dan terakhir adalah penyusunan karya ilmiah pada akhir Juli. Sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian ini adalah selama 6 bulan. Adapun usulan biaya penelitian dalam kegiatan ini yang pertama adalah belanja peneliti sebesar 6 juta rupiah, belanja barang 1.943.500 rupiah, honor pihak ketiga sebesar 1.800.000 rupiah, biaya perjalanan sebesar 1.300.000 rupiah, sewa alat, jasa layanan, dan lain-lain sebesar 3.950.000 rupiah, sehingga total biaya yang diusulkan oleh peneliti adalah 14.993.500 rupiah. Poin ke-9 dalam rancangan penelitian ini adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, tahapan pembelajaran daring, yaitu pembelajaran online.
Pembelajaran online yang akan dilaksanakan adalah terdiri dari tahapan pertama. Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi, dan kegiatan belajar yang akan dilakukan melalui video pendahuluan pembelajaran yang dibuat dengan perangkat lunak. Yang kedua, khusus untuk siswa-siswa SMA Negeri 3 Malang akan dilakukan pembelajaran menggunakan Emolek melalui aplikasi virtual learning. Namun, jika peserta didik bukanlah termasuk siswa SMA Negeri 3 Malang, maka peserta didik dapat menginstal EPUB dan Readium pada ponsel pintarnya, kemudian dapat mengunduh modul Emolek yang sudah disiapkan oleh peneliti. Pada tahap yang ketiga, peserta didik akan membuka Emolek format EPUB dengan menggunakan aplikasi Readium, sementara pada pengguna B-Virtual atau Virtual Learning SMA Negeri 3 Malang, peserta didik akan dapat mengakses Emolek, tugas-tugas, dan melihat nilai KD pada materi yang sedang diajarkan melalui aplikasi tersebut. Tahap keempat, pada Emolek, peserta didik dapat mempelajari materi elektrokimia secara komprehensif, baik secara audio, visual, dan audiovisual. Emolek juga menyuguhkan konten-konten pembelajaran elektrokimia berbasis STEM yang menarik dan bermanfaat serta bermakna dalam kehidupan. Misalnya proyek membuat baterai buah dari limbah, melakukan pelapisan logam atau electroplating seperti kegiatan penyepuhan yang sering dilakukan di pasar-pasar tradisional. Tahap terakhir adalah peserta didik juga dapat berlatih soal-soal untuk menguji pemahaman terhadap materi yang sedang dipelajari melalui latihan soal dengan penilaian otomatis. Artinya, setelah peserta didik mengerjakan soal latihan, secara tidak langsung peserta didik akan dapat mengetahui nilai mereka secara otomatis. Dan berikut adalah contoh desain aplikasi penggunaan Emolek, a Module of Electrochemistry, berbasis pendekatan STEM dengan format EPUB yang dibuat melalui aplikasi Sigil, kemudian dibaca menggunakan aplikasi Readium, dan disisipkan juga video-video yang dibuat melalui Facetune Capture, kemudian disisipkan pada Sigil dan dibaca dalam aplikasi Readium. Ini adalah contoh cover dari Emolek, kemudian uraian materi yang dibuat berbasis STEM. Kemudian ada daftar isi yang bisa diklik oleh peserta didik untuk menuju apa yang akan peserta didik pelajari. Kemudian ada video yang disisipkan untuk menarik perhatian peserta didik dan memudahkan peserta didik untuk belajar secara visual, audio, dan audiovisual. Dan yang paling menarik adalah integrasi STEM, yaitu disajikan dalam Emolek ini adalah beberapa proyek kerja yang menggunakan model pembelajaran project-based learning dengan tahapan research, kemudian melihat application, discovery, dan communication, sehingga benar-benar Emolek yang dihasilkan adalah hasil pengintegrasian antara teknologi komputasi dengan pendidikan berbasis STEM. Hal ini diharapkan nanti peserta didik dapat belajar secara menyeluruh dan dapat menghadapi tantangan dunia nyata, tantangan masa depan, dan bersaing di era global dalam revolusi industri 4.0. Akhir kata, itulah presentasi dari kami tim peneliti Emolek. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua, dan besar harapan kami usulan proposal ini bisa diterima sehingga kita bisa menghasilkan produk untuk masa depan generasi bangsa di era revolusi industri 4.0. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang.